ayam datang jam 2, dimasukkan dulu ke freezer. Taunya listrik mati nih. Nah pada saat itu kita memang belum melihat risiko adanya listrik mati, sehingga belum mewajibkan setiap SPPG itu harus punya genset. Halo teman kumparan, kalau kita ngomongin program makan bergizi gratis ini memang terus menjadi sorotan karena skalanya cukup besar, memberikan makanan untuk jutaan anak di Indonesia. Jadi banyak yang penasaran bagaimana di dapurnya, bagaimana mereka menjaga gizinya, prosesnya supaya makanan ini tetap aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak Indonesia. Untuk itu kita akan ngobrol bareng dengan ahlinya. Kita sudah undang ke studio Kumparan. Teman kumparan, bersama kami di sini sudah hadir Profesor Ike Tanziha, tim pakar bagian pangan nasional. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Lelas. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan ke studio Kumparan Ibu. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana ya kita mengawali standar keamanan pangan di lapangan. Ibu Ike. Mungkin yang pertama yang ingin teman-teman kumparan juga mungkin ingin ketahui adalah bagaimana dari sisi keamanannya, dari sisi gizinya, bagaimana perannya memastikan aspek gizi, keamanan pangan, makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak Indonesia melalui MBG ini. Dan sesuaikah dengan standar keamanannya seperti apa, mungkin boleh dijelaskan Ibu? Baik, jadi memang pertama-tama mungkin ada yang bertanya ya, kenapa kok ada MBG gitu kan? Nah, jadi MBG ini adalah untuk memenuhi hak anak ya. Jadi setiap anak itu yang sudah disepakati oleh dunia ya, di Konvensi Hak Anak, bahwa setiap anak itu mempunyai hak untuk makanan bergizi. Itu ada di pasal 24 Konvensi Hak Anak. Nah, Konvensi Hak Anak itu sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Agar kita dapat mengimplementasikan tujuan yang mulia ya dari pemerintah kita sekarang ini, maka kita juga sudah melakukan preventif ya, karena kita juga sudah memikirkan risiko-risiko yang akan terjadi, gitu ya, dalam pengelolaan makanan bergizi gratis itu. Ya salah satunya risiko itu misalnya ketidakamanan pangan, atau makanannya itu kurang memenuhi standar gizi. Nah oleh karena itu kita membuat SOP, standar operasional prosedurnya untuk pemenuhan gizi. Yang pertama kita buat adalah bahwa Badan Gizi Nasional membuat standar gizi nasional, itu ya. Tapi perlu diingat bahwa Badan Gizi Nasional tidak membuat standar menu. Ya, kenapa? Karena menu itu harus disesuaikan dengan ekologi setempat. Jadi jangan sampai nih makanan di Jawa sama dengan makanan di Papua. Jadi yang ada standar di Indonesia itu adalah standar gizinya. AKG ini ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kita tidak membuat standar gizi sendiri, tetapi tentu saja standar gizi yang sudah diakui secara nasional, yaitu dari angka kecukupan gizi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, untuk sarapan itu 20-25%, sedangkan untuk makan siang itu 30-35%. Selain tadi standar gizinya, kita juga ada standar keamanan pangan. Agar tadi makanan itu bisa diterima dan membuat anak sehat. Gitu. Nah, oleh karena itu ada standar pengelolaan yang memenuhi keamanan pangan. Jadi kita sudah membuat SOP-nya, rambu-rambunya, pedomannya. Nah, tinggal diimplementasikan nanti di SPPG. Begitu ya. Berarti publik jadi bisa lebih paham ya kalau kata MBG berarti memang sudah ada standarisasi gizi, keamanan pangannya juga ya Bu. Betul. Ini kita ngomongin soal keamanan pangan selanjutnya Bu. Sudah ada SOP yang dilakukan, kemudian tadi juga sempat disebut Bu Ike soal manajemen risiko gitu ya. Nah tapi beberapa waktu lalu kita juga ramai gitu ngomongin soal ada beberapa sekolah yang kemudian ada kasus keracunan makanan gitu ya Bu ya. Mungkin dari kacamata Ibu sendiri dari sisi ilmiah mungkin ya. Apa sebenarnya faktor penyebab itu bisa terjadi dan saat itu sempat membuat khawatir juga akhirnya. Jadi biasanya itu ada kendala teknis tadi ya. Contohnya misalnya kita itu sebenarnya tidak boleh menyimpan makanan. Jadi bahan baku itu misalnya saya mau beli sayuran itu
untuk seminggu sekalian. Iya. Itu tidak disarankan. Jadi sayuran itu harus datang setiap hari. Sayuran. Kemudian juga kita tidak boleh juga membeli ayam itu ya, ayam mentah itu misalnya bahan baku itu juga untuk seminggu, tidak. Jadi kita itu malam ini mau masak, datangnya malam itu juga. Nah gitu ya. Nah sehingga itu untuk mengurangi, meminimalkan risiko terjadinya kontaminasi atau apa namanya itu, pembusukan begitu kan selama penyimpanan. Nah tetapi sudah dipersiapkan semua, itu kadang-kadang listrik mati misalnya gitu. Nah jadi ayam udah dimasukin nih, ayam datang jam 2, dimasukkan dulu ke freezer, tahunya listrik mati nih. Nah pada saat itu kita memang belum melihat risiko adanya listrik mati, sehingga belum mewajibkan setiap setiap SPPG itu harus punya genset waktu awal-awal itu, gitu ya. Nah oleh karena itu, melihat hal itu diwajibkan sekarang setiap SPPG itu harus punya genset. Jadi tadi untuk menghindari risiko ketika listrik mati. Jadi kita sekarang risiko-risiko itu sudah kita lihat. Jadi kita sambil belajar begitu ya, sambil kita juga terus memperbaiki bagaimana SPPG ini bisa memberikan atau melayani anak-anak ini dengan kualitas yang sangat baik. Itu menarik Prof. Artinya ada perbaikan dalam perjalanan selalu SPPG ya, ini betul. Nah selanjutnya Prof, ini ngomongin juga tadi soal SPPG. Betul. Komisi 9 di pertengahan tahun ya, di bulan September lalu tuh sempat menyebut masih banyak dapur yang belum memiliki sertifikat SLHS, Prof. Betul. Dan dari perspektif Profesor sendiri itu bagaimana sih soal pentingnya sertifikasi ini, dan bagaimana bisa agar dapur-dapur ini semua memiliki pemahaman yang sama bahwa ini penting gitu loh. Betul. Nah sekarang Pak Presiden itu sudah mewajibkan. Jadi setiap dapur itu harus mempunyai sertifikat SLHS. Dan memang sertifikat SLHS ini sangat penting ya, sangat penting karena di situ syaratnya untuk mendapatkan sertifikat SLHS itu adalah satu, bahwa seluruh penjamah makanan itu harus sudah terlatih keamanan pangan. Jadi kan kita itu ngambil relawan ya, atau pekerja itu kan dari masyarakat sekitar. Nah jadi akhirnya itu menjadi tugas kita untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya gitu. Nah oleh karena itu sebelum diadakan, sebelum dibuka SPPG, sebelum melakukan pekerjaan gitu ya. Jadi 2 minggu sebelumnya kita sudah melatih mereka bekerja sama dengan dinas kesehatan. Nah karena itu juga merupakan satu syarat untuk mendapatkan SLHS. Jadi semua pegawai itu dilatih keamanan pangan. Ya, jadi mereka tahu tuh bagaimana cara menyimpan makanan yang baik, bagaimana cara mencuci ompreng yang benar, begitu ya. Bagaimana mengolah makanan yang sesuai. Nah, itu diajarkan. Itu ini keamanan pangannya dengan risiko-risiko kalau mereka melalaikan, risikonya itu tadi ketidakamanan pangan atau keracunan, begitu ya. Nah, itu diajarkan itu ya. Nah, kemudian mereka ada itunya juga, ada tesnya. Nah selain itu untuk mendapatkan SLHS juga harus uji air ya, nanti dilihat pH-nya. Kemudian yang ketiga ada uji usap. Nah uji usap alat biasanya setelah berjalan nih. Jadi setelah berjalan 2 minggu atau sebulan ada uji usap. Usap itu peralatan. Nah diusap peralatan kemudian dibawa ke laboratorium. Apakah cara kerja kita itu juga berisiko enggak. Kemudian juga ada uji kesehatan. Jadi semua pekerja itu harus diuji kesehatannya. Dari mulai apakah dia mempunyai TB, tipes gitu kan ya, dan sebagainya. Jadi memang harus betul-betul sehat. Nah itu udah jaminan. Nah setelah itu semua maka akan keluarlah sertifikat SLHS. Dan artinya SLHS ini sudah ada di semua dapur MBG, Bu? Sudah memiliki semuanya kan di seluruh Indonesia? Ya, belum. Okay. Itu masih berjalan, tapi karena itu tadi
butuh proses, ada waktu ya, butuh Iya. waktu ya proses. Itu tadi misalnya ada pelatihan dulu ya. Setelah pelatihan ada uji lab. Nah, uji lab air itu juga butuh waktu 12 hari untuk keluar ya. Nah, kemudian setelah itu ada uji usap alat Iya. gitu ya. Nah, setelah itu ada uji kesehatan. Kalau dulu kan harus Kemenkes yang mengeluarkan, tapi karena sekarang jumlah yang sangat besar gitu ya, kalau ke Kemenkes kemungkinan itu akan lebih lama lagi. Sehingga Kemenkes sekarang juga memberikan izin nih ke dinas kesehatan setempat Iya. bisa mengeluarkan secara manual SLHS. Nah, itu sekarang semua itu sudah, dan itu semua sudah menjadi salah satu prioritas dari semua SPPG. Gitu, karena kalau SPPG itu tidak punya SLHS maka akan ditutup. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan mungkin banyak orang ya Bu. Program makan bergizi gratis ini sudah disiapkan SOP-nya, aturan soal gizi, keamanan pangan. Lalu bagaimana ketika ada SPPG yang kemudian mungkin belum menerapkan itu? Nah, itu kan jadi kekhawatiran. Ya. Gimana menjawabnya Bu? Nah, itu jadi kita memang sudah ada aturan juga bahwa SPPG yang lalai sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diharapkan gitu ya. Nah, itu diberhentikan sementara. Sementara sampai mereka itu tahu persis apa penyebab dari ketidakamanan pangan itu, dan membuat perbaikan-perbaikan selama itu. Nah, setelah kita survei lagi bahwa mereka sudah siap nih bekerja dengan lebih baik lagi, baru itu bisa dibuka kembali. Oke, berarti ada sanksinya juga ya, tidak Betul, ada serta-merta tetap melanjutkan gitu ya, Oh, Bu nggak ya? bisa, itu nggak bisa. Nah, ini masih terkait dengan SOP Bu. Dalam pendekatan food safety, mungkin indikator apa yang biasanya menunjukkan bahwa sebuah dapur MBG tersebut memang perlu ada pembenahan dulu nih, perbaikan dulu, di luar tadi misalnya ada kasus-kasus yang tidak ingin terjadi. Betul. Mungkin apakah ada juga indikator lain yang dilihat oleh Ibu, oke, ada pembenahan yang memang perlu dilakukan? Betul. Misalnya saya pernah ke melihat ya SPPG begitu. Nah, ternyata itu ada jalur yang bolak-balik. Kan harusnya kalau SPPG itu satu jalur. Jadi makanan bahan baku yang mentah kemudian disimpan ya, kemudian persiapkan, setelah dipersiapkan diolah, kemudian diporsi. Nah, itu tuh satu jalur. Tetapi ternyata karena melihat bangunan begitu ya, sehingga mereka tuh akhirnya jalurnya bahan baku, persiapan, terus pengolahan, nanti balik lagi ke sini untuk porsinya gitu ya. Nah, karena kondisi bangunan yang tidak memungkinkan untuk satu begitu kan ya. Nah, tetapi itu menjadi risiko terjadinya kontaminasi bahan mentah dari bahan baku. Nah, oleh karena itu harus segera diperbaiki. Jadi kalau misalnya ini SPPG mau terus berlanjut, ya harus tetap bahwa itu harus satu arah dari mulai bahan baku sampai ke makanan matang dan diporsikan. Jadi tidak boleh bertemu nih antara makanan matang dengan bahan baku gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, selanjutnya mungkin kita sedikit kembali ke soal sertifikasi. Tadi Betul. ada SLHS ya Bu ya. Betul. Nah, tantangan apa sih Bu sebenarnya yang biasanya muncul, dan menurut Ibu pendekatan apa yang memungkinkan agar kualitas tetap terjaga tanpa harus membuat pelaku UMKM kewalahan? Karena kendalanya untuk sertifikasi kan juga butuh waktu gitu ya. Kalau dulu kan SLHS itu dikeluarkannya oleh Kemenkes. Nah, tapi kan untuk sampai ke Kemenkes bayangin ribuan. Sampai ke Kemenkes kan itu prosesnya pasti akan lebih panjang lagi. Nah, makanya Kemenkes memberikan izin untuk Dinas Kesehatan setempat mengeluarkan SLHS. Dan semua kementerian lembaga juga sudah mempunyai motivasi yang sama untuk membangun dapur ini menjadi lebih berkualitas dan memberikan makanan-makanan yang sehat dan berkualitas untuk anak-anak gitu ya. Karena tadi kesehatan anak, status gizi anak itu bukan hanya tanggung jawab BGN, tapi semua kementerian lembaga terkait. Jadi kita melakukan advokasi dan juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga. Sehingga yang tadinya kayaknya sertifikat halal susah nih. Ya karena kita tidak tahu, begitu kan ya. SLHS susah karena kita tidak tahu. Tapi setelah tahu ternyata mudah. Apalagi kemudian lembaga-lembaga terkait tersebut juga memberikan akses yang
mudah gitu bagi semua SPPG. Tadi Bu Ika sempat menyebut juga soal bahan baku. Nah, Betul. pertanyaannya adalah ada laporan Ibu soal markup bahan baku Betul. oleh sebagian mitra. Nah, dalam perspektif Ibu di sistem pangan, mekanisme transparansi seperti apa sih yang menurut Ibu sebenarnya bisa untuk menjaga rantai produk tetap sehat tanpa juga mempersulit nih UMKM-nya? Betul. Memang sih bagusnya memang ada e-katalog. Yeah. Karena kalau e-katalog sih itu apa namanya tuh harga itu kan pasti sudah jelas ya. Nggak mungkin lah kita gitu kan bisa lebih rendah ataupun lebih tinggi gitu kan e-katalog. Nah, kita udah nyoba tuh e-katalog waktu itu ya untuk bahan baku. Nah, tetapi jadi misalnya di e-katalog itu, jadi tapi belum semua UMKM itu bisa memasukkan harga dan produknya ke e-katalog gitu ya. Sehingga kalau kita butuh misalnya kentang nih, di e-katalog ada, tapi ternyata produsennya ada di Garut, padahal butuhnya di Bogor gitu. Nah, seperti itu yang kemarin kita ada hambatan itu. Sehingga sementara ini kita akhirnya mengembalikan ke oke lah kita ke UMKM masing-masing aja. Nah, kemudian bagaimana nih penetapan harganya? Kita hitung harga eceran tertinggi gitu kan. Jadi tidak boleh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau harga rata-rata yang ada di pasar. Gitu, itu udah diinikan. Nanti juga ada auditnya. Tadi soal makanan ketika sudah keluar dari dapur untuk kemudian proses distribusi ya. Ada aspek keamanan pangan apa yang kemudian juga justru paling krusial dan perlu diperhatikan ketika sudah keluar dapur dan lagi proses distribusi itu? Makanan kalau sudah keluar dapur ya, berarti kan distribusi. Nah, berarti itunya apa? Transportasinya. Berarti transportasi juga harus bersih ya, harus bersih karena yang dikhawatirkan kalau transportasinya tidak bersih, misalnya mobil pembawanya ke sekolah-sekolah itu tidak sering dicuci. Nah, itu kan takutnya di situ ada misalnya bahan makanan misalnya ada tumpah gitu kan ya, kemudian tidak dibersihkan. Nah, itu kan akan terjadi mikroba bakteri di situ ya. Kemudian jauhnya nih, makanya kita menetapkan jauhnya tuh paling jauh 6 kilo atau paling lama 30 menit. Kadang deket tapi macet gitu kan. Nah, jadi paling lama 30 menit. Kemudian setelah itu di wilayah sekolah nih sekarang. Setelah ke sekolah, nah itu juga harus hati-hati nih. Guru-guru atau misalnya di situ ada apa namanya tuh tim pelaksana MBG itu tangannya juga harus bersih begitu kan ya, sehingga tidak ada kontaminasi dari tangan guru pada saat memegang food tray ya, food tray. Yang keempatnya juga penyimpanan food tray di sekolah itu jangan berhubungan langsung dengan matahari, karena matahari panas dan itu akan mendukung untuk pertumbuhan bakteri. Ngomongin soal guru, Prof, guru yang terlibat dalam operasional harian MBG itu informasinya kan mendapatkan insentif ya. Betul. Nah, dalam sistem pengawasan harian peran ideal mereka lebih tepat diarahkan ke aspek apa sebenarnya kalau menurut Ibu agar distribusi makanan sesuai yang tadi dibicarakan ya tetap aman dan juga lancar? Jadi perannya itu adalah tadi membagikan ompreng dengan sistematis. Kemudian diharapkan ada edukasi begitu ya. Jadi waktu anak makan ada edukasi juga dari guru dan kemudian juga edukasi gizi dan juga edukasi perilaku hidup sehat. Misalnya cuci dulu tangannya nih sebelum makan. Nah, seperti itu. Jadi memang kita butuh ya peran guru di situ agar tadi bahwa MBG ini tidak mengganggu jam sekolah anak-anak gitu ya. Dan tentu saja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, selanjutnya Bu, belakangan juga ada kekhawatiran publik ini soal potensi gangguan ataupun juga sabotase yang terjadi di MBG gitu ya. Mungkin dari sisi Ibu, bagaimana sih Ibu melihat isu-isu seperti ini dan indikator apa yang kemudian bisa membedakan antara kesalahan teknis yang disengaja atau tidak sengaja begitu ya? Mungkin ada faktor lain di luar teknis yang Ibu bisa lihat juga sebenarnya. Betul. Jadi manajemen risiko itu kan bisa manajemen risiko keamanan pangan dan juga manajemen risiko politik kan yang diinikan ya. Jadi sabotase tadi. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja kita tidak mendorong SPPGSE agar tidak berkonflik dengan masyarakat, gitu ya.
agar tidak berkonflik dengan masyarakat, mematuhi norma-norma masyarakat, mematuhi syarat-syarat yang diajukan oleh masyarakat. Sebagai contoh misalnya harus ada IPAL, itu ya. Nah, kenapa harus ada IPAL? IPAL itu adalah tadi untuk pengelolaan limbah, terutama limbah cair ya. Nah, agar begitu keluar itu tidak mengganggu sungai yang ada misalnya begitu. Nah, itu jadi kita sebelumnya sudah, jadi kita harapkan semua SPPG untuk melakukan sosialisasi dulu dengan masyarakat sekitar. Tuh ya. Jadi apa yang diharapkan oleh masyarakat sekitar untuk kebaikan. Nah, norma-norma yang sudah ditetapkan oleh masyarakat sekitar itu sebaiknya kita lakukan. Kan demi siapa? Keamanan semua. Mungkin kalau misalnya di sekitar kita di ibu kota masih bisa terlihat ya seperti apa pandangannya. Nah, ini jadi pertanyaan juga ketika di 3T. Aksesnya tentu berbeda, mulai dari airnya, infrastruktur, dapur, listrik, ya mungkin masih sering ada yang mati lampu gitu ya Bu ya. Nah, dari perspektif gizi dan juga keamanan pangan, apa sih Bu sebenarnya hambatan utamanya? Betul. Dan juga pendekatan seperti apa yang dilakukan dan tampaknya realistis untuk dilakukan di wilayah 3T ini? Betul. Jadi kalau di kita ya, yang penerima manfaatnya banyak, itu ada syarat minimal ya. Tetapi kalau di 3T itu 50 orang, misalnya di situ ada anak hanya 50 orang dan jauh kemana-mana gitu. Ya di situ satu dapur gitu. Nah itu ya, mengenai itu nanti kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Sebaiknya dapurnya di mana, seperti apa, itu dengan pemerintah daerah. Tapi tentu saja di setiap dapur itu harus ada ahli gizinya, gitu kan? Ahli gizinya, akuntannya, kemudian kepala SPPG-nya ya, kepala dapurnya. Begitu tetap itu standarnya harus ada. Nah, mengenai tadi kekurangan-kekurangan ya, misalnya tadi listrik yang agak sulit gitu kan ya. Nah, itu makanya ada genset gitu ya ininya. Kemudian airnya nih kurang bagus misalnya. Nah, berarti atau airnya jalannya misalnya tidak lancar, berarti harus ada penampungan air. Untuk menjalankan program MBG ini juga tentu membutuhkan kepercayaan publik. Betul. Nah, dari sudut pandang Ibu, bagaimana sih Bu langkah transparansi yang sebenarnya bisa untuk membuat kepercayaan publik ini meningkat? Misalnya mungkin ada laporan gizi berkala atau audit terbuka yang bisa dilihat oleh masyarakat dan akhirnya menaikkan rasa percaya masyarakat kepada Badan Gizi Nasional ini, Bu. Betul. Kita sebenarnya kan Badan Gizi Nasional juga ada press conference ya. Nah, itu juga memberikan best practice ya, atau praktek-praktek positif dari Badan Gizi Nasional. Contoh misalnya MBG itu meningkatkan konsentrasi anak, kemudian meningkatkan status gizi anak, dan bahkan bisa menurunkan status gizi dari overweight menjadi normal, begitu ya. Nah, itu kan artinya di sini MBG itu memberikan nilai positif bagi tumbuh kembang anak gitu ya. Dan tingkat kehadiran juga tinggi. Kemudian yang kedua, kita juga membuka layanan aduan gitu ya. Jadi kalau masyarakat tuh, wah ini kemana nih ngadunya? Nah, sekarang tinggal tekan aja, ada yang namanya SAGI gitu ya. SAGI itu Sentra Aduan Gizi Indonesia. Itu BGN SAGI 127. Jadi tinggal tekan aja 127, nanti boleh di situ dimanapun ya bisa itu. Jadi sudah ada call centernya sekarang. Sudah call centernya ada. Dan memang saat ini masih berbayar ya. Tetapi kita sudah minta ke Komdizi itu nanti aduan-aduan tersebut dibayarnya oleh BGN. Gitu ya, dan itu sudah dalam proses dengan Komdizi. Nah, mudah-mudahan aja dalam waktu dekat itu sudah free ya, jadi bebas berbayar ya, itu masyarakat. Gitu. Kita doakan seperti itu. Iya, betul. Kedepan apa bentuk kolaborasi ideal antara BGN ya, kemudian juga pemerintah daerah, UMKM dan juga lembaga-lembaga lain? Betul. Agar standar keamanan pangan MBG ini akhirnya semakin kuat, jadi manfaatnya bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Betul. Jadi keamanan pangan itu ya tentu saja merupakan faktor krusial. Oleh karena itu semua kementerian juga mempunyai perhatian yang khusus ya untuk keamanan pangan, dan lembaga-lembaga terkait seperti BPOM, kemudian Dinas Kesehatan
itu bekerja bersama-sama ya, dan juga lembaga-lembaga lainnya ya, bekerja dalam rangka tadi mendukung SPPG ini berkualitas gitu ya. Nah, kemudian dalam rangka penyediaan pangannya kita juga bekerja sama dengan Pemda. Nah, kita harapkan Pemda itu membuat master plan produksi atau ketersediaan pangan. Jadi misalnya nanti SPPG itu bekerja sama dengan Pemda ya. Misalnya kami nih dalam 2 minggu ke depan butuh telur sekian ribu, sekian puluh ribu, butuh sayuran sekian ratus kilo, butuh ini ya semua. Nah, kemudian kita kerjasama dengan Pemda. Nah, Pemda itu kemudian memetakan nih wilayahnya. Mana saja wilayah yang potensial untuk perikanan, potensial untuk peternakan, potensial untuk pertanian hortikultur. Nah, sehingga itu akan menjaga kestabilan daripada pasokan harga. Dan tentu saja karena kalau pasokan harga itu akan lebih stabil, harga lebih stabil, maka keamanan juga akan menjadi lebih terjaga gitu ya, karena pasti kualitas juga akan lebih baik lagi gitu. Jadi butuh dukungan dari berbagai pihak sangat, ya Bu betul, ya, untuk kolaborasi. Betul. Terima kasih banyak Prof Ika atas waktunya, sudah menyempatkan waktu ke Studio Kumparan bersama kita memberikan penjelasan bagaimana MBG ataupun juga BGN ini menjaga makanan bisa sampai ke anak-anak Indonesia, keamanan pangan dan juga gizinya yang terus dijaga. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof Ika hari ini bisa membantu publik ya, Ibu memahami bagaimana MBG dan juga BGN ini bekerja. Betul. Gitu. Terima kasih atas waktunya, Ibu sekali lagi. Oke, akhir kata teman Kumparan, saya Laras Kiranasari pamit undur diri dan sampai jumpa.